Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini masih diberikan karunia kesehatan. Jadi kita masih bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita spesial bahas terkait dengan pelaksanaan uji banding dan uji profisiensi antar laboratorium. Ini adalah definisi dari uji profisiensi. Ya. Saya ambil dari ISO IC 17043. Jadi yang dimaksud dengan uji profisiensi adalah suatu kegiatan penilaian kinerja laboratorium, pengujian dengan cara membandingkan hasil ujinya antar laboratorium dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Di dalam standar ISO IC 1725 itu ada satu klausul yang mengatur khusus terkait dengan pelaksanaan uji banding atau uji profisiensi, yaitu di klausul 7.7.2. Di dalam klausul 7.7.2 itu dijelaskan bahwa lab harus memantau kinerjanya dengan bandingkan dengan hasil pengujian lab lain. Dan ini bisa dipilih di antara dua ini ya. Jadi ini adalah pilihan teman-teman. Jadi teman-teman lab itu bisa ikut uji profisiensi. Tapi kalau tidak ada yang menyelenggarakan uji profisiensi, lab bisa berpartisipasi, artinya bisa ikut atau bisa menyelenggarakan sendiri dengan menggunakan uji banding antar laboratorium. Mengapa harus ada uji profisiensi? Ya, ini sedikit informasi teman-teman ya. Jadi untuk memberikan jaminan kompetensi laboratorium itu di standar ISO 1125 itu dia banyak sekali klausul-klausul yang mengatur terkait dengan kompetensi. Yang pertama itu personil di klausul 6.2. Di dalam standar ISO IC 17025 terkait dengan personil itu lengkap ya. Bahkan kalau saya lihat dibandingkan dengan beberapa standar, contoh kata ISO 9001, itu tidak selengkap ISO 1125. ISO 1125 lengkap, ada 6 itu yang mengatur ya. Dimulai dari persyaratan kompetensi, kemudian cara perekrutan, sampai yang terakhir itu pemantauan kompetensi itu diatur secara detail. Ya. Makanya pekerjaan di lab itu benar-benar pasti dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya, yang mempunyai skill dan kompetensi yang memang khusus ya. Kemudian penjaminan yang kedua yang diatur di laboratorium itu terkait dengan fasilitas ya. Fasilitas di sini selain alat ya. Contoh ruangan pengujian itu diatur. Kemudian fasilitas yang kita pakai, contoh ruangan itu harus kita kondisikan agar kondisi lingkungannya itu selalu terjaga. Paling sering dan paling paling ini ya sering dilakukan di laboratorium itu sudah kelembapan. Itu diatur tuh. Suhunya harus berapa, kelembapan berapa itu diatur. Bahkan tidak cuma diatur tapi juga dipantau tiap hari. Dan harus ada rekamannya. Suhunya berapa, kelembapannya berapa. Yang ketiga, yang diatur di laboratorium itu kompetensi alat ya teman-teman. Jadi lab itu harus memiliki alat yang bisa menghasilkan hasil ukur yang valid. Ya. Kemudian setiap kita menggunakan alat pengujian itu harus sesuai dengan tata cara pemakaiannya, yaitu di dalam IK atau instruksi kerja alat. Ya. Lalu setiap kita menggunakan alat itu harus ada rekamannya, ada buktinya, kapan dipakai, jam berapa, oleh siapa, kalau rusak juga ada rekamannya. Dan kalau alat itu dia menghasilkan output ukur, itu harus tertelusur secara metodologis. Artinya harus terkalibrasi. Bahkan tidak cuma alat ya, keteraturan metodologi itu juga mengatur terkait dengan hasil pengujian. Makanya kita harus punya referensi material atau
bahan acuan. Yang nomor 5 itu untuk kompetensi laboratorium itu metodenya harus tervalidasi atau terverifikasi. Kenapa harus tervalidasi atau terverifikasi? Kita harus berikan bukti bahwa resources atau sumber daya di lab kita itu mampu untuk melaksanakan suatu metode. Itu buktinya harus terverifikasi atau tervalidasi metodenya. Lalu yang keenam itu kita juga harus membuat atau melaporkan ketidakpastian. Terutama saat satu pelanggan kita. Yang kedua kalau hasil pengujiannya itu mendekati standar keterterimaan. Itu kita harus laporkan ketidakpastian. Kemudian yang nomor 7, kita harus menerapkan penjaminan internal ya. Apa itu? Kita harus punya bahan acuan, kemudian bahan acuannya kita harus buat dalam bentuk kontrol chart, lalu alatnya harus terkalibrasi. Tidak cuma dikalibrasi, kita harus selalu rutin melakukan pengecekan antara. Ya. Kemudian kita melakukan pengujian itu tidak boleh siplo, harus minimal duplo, dan lain sebagainya. Ya. Ada banyak itu. Jaminan mutu internal itu banyak sekali ya aturan. Tapi dengan 7 klausul ini, ya personil, fasilitas, alat, dan terus telusuran metodologis, validasi metode, ketidakpastian dan jaminan mutu internal. Kalau dari laboratorium itu sudah melakukan secara rutin, itu dikategorikan masih labnya itu lab amatir, ya, bisa dikatakan labnya masih lab pemula. Kalau labnya kepengen meningkat jadi lab yang profesional, itu kita harus mengikuti atau melaksanakan uji profisiensi atau banding. Itu diatur di 7.7.2 ya. Jadi 7.7.2 itu adalah benteng terakhir ya untuk pemeliharaan kompetensi. Kalau yang atas tadi, ya, personil sampai penjaminan mutu internal itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ini diatur di klausul 7.7 ya. Jadi di 7.7 klausul pemastian keabsahan hasil itu ada dua klausul. 7.7.1 itu penjaminan mutu internal. Kemudian 7.7.2 itu kita menyebutnya penjaminan mutu eksternal. Kenapa disebut eksternal? Karena kita itu melibatkan pihak lain ya. Kalau 7.7.1 itu kita hanya melakukan untuk internal lab kita, tidak melibatkan lab lain. Tapi kalau 7.7.2 itu melibatkan di lab lain. Pilihannya dua ya, laboratorium bisa ikut uji profisiensi atau ikut uji banding. Ini atau ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah berpartisipasi dalam salah satu program sudah cukup, tidak usah perlu ikut dua-duanya. Oke, ketentuan partisipasi program uji profisiensi. Ya. Saya ambil dari aturan KAN ya. Jadi yang disebut uji profisiensi itu harus dilakukan oleh laboratorium. Ya. Untuk laboratorium yang mau mengajukan akreditasi awal itu wajib ikut minimal sekali. Ya. Karena nanti laporan uji profisiensi atau bandingnya nanti diminta oleh KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Jadi salah satu persyaratan kita itu lolos dalam verifikasi awal itu kita wajib mengirim laporan uji profisiensi. Namun untuk lab yang sudah terakreditasi, persyaratannya agak lebih ringan ya. Jadi kita hanya ikut uji profisiensi atau banding itu 2 tahun sekali ya. Jadi agak lebih ringan. Jadi kalau teman-teman itu labnya sudah terakreditasi, misal ruang lingkupnya itu ada 20 ruang lingkup parameter pengujian, itu bisa di split tuh. Tahun ini kita ikut 10 parameter, besok tahun besok 10. Jadi tidak harus semuanya ikut tahun ini, bisa di split 2 tahun sekali.
pemilihan program uji profisiensi oleh laboratorium. Ya. Jadi untuk pemilihan program uji profisiensi ini berjenjang teman-teman. Jadi diharapkan oleh Komite Akreditasi Nasional kita itu ikut profisiensi yang diselenggarakan oleh PUP ya. PUP itu apa nanti akan saya jelaskan dalam slide berikutnya ya. PUP itu singkatannya penyelenggara uji banding yang terakreditasi oleh K. Jadi nanti PUP-nya itu harus terakreditasi. Ini adalah grade yang paling bagus ya, yang paling tinggi, yang paling kredibel ya. Namun kalau dari lab itu tidak bisa mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PUP yang terakreditasikan, maka ada alternatif lain ya. Yang pertama bisa ikut uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PUP yang terakreditasi oleh badan akreditasi lain. Contoh, teman-teman ikut penyelenggara uji profisiensi, tapi yang mengakreditasi itu negara lain, misalkan negara Inggris atau Amerika itu boleh. Karena kan juga sudah ini ya, sudah ada aturan kesepakatan dengan badan akreditasi lain untuk mengakui hasil uji profesi mereka. Yang kedua, kita juga bisa ikut uji profisiensi yang diselenggarakan oleh pemerintah, biasanya kementerian. Ya, biasanya kementerian itu menyelenggarakan uji profisiensi atau banding. Itu boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak ada uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PUP yang terakreditasi, badan akreditasi lain juga nggak ada, pemerintah juga tidak menyelenggarakan, kita bisa ikut uji profisiensi asalkan penyelenggaranya itu ikut kaidah standar ISO IC 1743. Nah, jadi ini wajib ya. Jadi setiap penyelenggara uji profisiensi itu wajib ikut kaidah yang ada di standar ISO IC 1743. Apa penyelenggara uji profisiensi? Jadi untuk menyelenggarakan uji profisiensi itu ada sebuah standar yang mengatur, teman-teman. Jadi ada sebuah standar yang mengatur bagaimana mengorganisir uji profisiensi. Organisir di sini komplit ya, dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, di mana ini dilaksanakan secara struktur, artinya ada tahap-tahapannya, kemudian sistematis dengan menggunakan protokol tertentu, tidak sembarangan ya, dan terdokumentasi. Jadi setiap tahapan dari uji profisiensi atau banding itu ada dokumentasinya. Merencanakan ada dokumentasinya, ya. Menyiapkan sampel ada dokumentasinya, mengirim sampel ke lab lain ada dokumentasinya, sampai ke pelaporan juga harus ada dokumentasinya. Dan ini ya teman-teman ya semua. Jadi standar untuk penyelenggara uji banding itu adalah ISO strip IC 17043 tahun 2023. Ini yang terbaru ya. Jadi yang terbaru itu versi 2023. Standar ini adalah standar kompetensi untuk penyedia jasa ya. Jadi siapapun organisasi lembaga yang mau menyelenggarakan uji profisiensi itu harus ikut ini. Jadi semua lembaga kalau mau penyelenggaraan uji profisiensi atau bandingnya itu kredibel, dipercaya, wajib ikut standar ini. Dan di Indonesia untuk lembaga yang sudah terakreditasi ISO 17043 masih sedikit ya. Kayaknya baru 60-an. Belum banyak. Mengapa personel laboratorium perlu mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan dan mengorganisir pelaksanaan uji profisiensi atau banding? Ini ada sedikit cerita ya teman-teman ya. Contoh di lab saya.
BBM api sepadan. Kita itu ada ruang lingkup parameter pengujian proximat, ya, kadar air, kadar abu, kadar lemak. Saya cari itu di Google, kemudian tanya-tanya teman, ada nggak yang menyelenggarakan uji profisiensi untuk proximat, air, abu, kadar lemak itu untuk sampel sesuai dengan di tempat saya ya, sampel produk perikanan. Ternyata sampai sekarang nggak ada. Ini kasus tempat saya ini juga bisa terjadi di tempat teman-teman semua ya. Jadi nanti suatu saat ya, di lab teman-teman akan menemukan bahwa kita mau ikut uji profisiensi, tapi nggak ada yang menyelenggarakan. Maka mau nggak mau kita wajib mengikuti atau menyelenggarakan uji banding. Jadi ya dalam tanda kutip di lab saya kok menyelenggarakan uji banding itu ya sebenarnya nggak terpaksa ya. Kenapa terpaksa? Karena memang tidak ada yang menyelenggarakan uji profisiensi. Jadi dengan agak sedikit terpaksa dan nekat kita menyelenggarakan uji banding. Dan alhamdulillah uji banding kami untuk skema proximat untuk bidang pengujian kimia itu sudah rutin kami lakukan ya. Mungkin sudah sekitar 7 tahunan ya kami lakukan. Dan ini biasanya kami lakukan di sekitar bulan Juli, Agustus, September ya. Pokoknya jadwalnya di antara Juli sampai September ya. Kami sesuaikan dengan jadwal rutinitas kegiatan kami. Dan tahun ini kami menyelenggarakan uji banding itu dengan menggunakan sampel atau kalau dalam bahasa standar ISO 1743 itu nyebutnya objek uji banding ya. Jadi nyebutnya bukan sampel tapi objek uji banding. Itu berupa tepung ikan. Ya. Parameternya 4, teman-teman. Kadar air, kadar abu, kadar protein, dan lemak. Kenapa kami tidak ada pengujian kadar karbohidrat? Karena ruang lingkup kami tidak ada pengujian karbohidrat. Serat juga nggak ada. Tahun ini yang ikut 8 ya, teman-teman. Ya, 8 peserta. Nanti 8 peserta itu akan kami kirimkan satu objek uji profisiensi. Di mana setiap peserta itu dia wajib melakukan pengujian dan nanti hasilnya dilaporkan kepada kami sebagai penyelenggara. Dan ini adalah profil ya peserta untuk tahun ini. Jadi tahun ini termasuk istimewa teman-teman. Jadi jumlahnya 8. Kalau dari jenis laboratorium itu ada semua ya. Dari lab perguruan tinggi itu ada 2, dari lab pemerintah itu ada 4, lab perusahaan atau lab swasta ada 2, sebelah 8. Dari status akreditasi, yang 4 itu belum terakreditasi, yang 4 sudah terakreditasi. Jumlahnya 8. Dari segi lokasi ya, lokasi laboratorium ini juga beragam. 2 itu lab di Jawa Tengah, 1 di Jabodetabek, 4 di Jawa Timur, dan di luar Jawa ada 1. Jumlah 8. Dan kayaknya ya untuk tahun depan, tahun 2025, sepertinya jumlah pesertanya meningkat ya. Karena saya sudah mendapatkan japri di beberapa lab itu mau ikut tahun depan. Kayaknya tahun depan bisa 12. Ya. Nah, ini jadwal kami yang kami lakukan sudah kami lakukan ya. Ya. Jadi kami itu sebelum tanggal 15 Juli 2024 sudah japri dulu ke beberapa lab lewat WA. Mau ikut nggak? Alhamdulillah 8 itu yang menyatakan kesediaannya. Jadi penutupan pendaftaran itu tanggal 15 Juli. Lalu pendistribusian objek uji atau sampel itu 22 sampai 27 Juli. Kemudian pelaksanaan pengujian serentak pada 5 Agustus. Kemudian peserta itu diberi waktu kira-kira 2 minggu untuk melakukan pengujian dan saya kira waktunya cukup karena parameter kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein itu cukup balik 2 minggu. Dan maksimal pengiriman tanggal 19 Agustus.
Jadi tidak mepet waktunya ya, sangat-sangat longgar. Kemudian setelah pengiriman hasil pengujian tempat kami, hasil uji dari peserta itu kami olah, kami buat laporannya, laporan dalam bentuk digital, PDF, lalu kami distribusikan itu tanggal 10 September. Dan laporan yang kami terbitkan itu sudah standar ya, sudah standar dengan yang dimaui oleh oleh standar ISO 17043. Jadi di dalam klausul ISO IC 17043, cara pelaporan itu ada aturannya, tidak sembarangan. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman ya yang perlu diketahui ya terkait dengan pelaksanaan uji banding tempat kami ya. Kami tidak menggunakan istilah uji profisiensi ya, karena kami sadar bahwa lab kami itu belum terakreditasi ISO 17043. Jadi tidak boleh menggunakan istilah uji profisiensi. Jadi kami hanya menyebut sebagai uji banding. Yang pertama adalah perencanaan dan pembuatan skema. Ini meliputi apa saja? Meliputi pemilihan bahan uji, pemilihan jenis pengujian, jumlah lab peserta, jadwal pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan. Itu kami buat perencanaannya. Ya. Lalu ini ya, setelah kami melakukan perencanaan, kami melakukan yang namanya penyiapan contoh. Penyiapan contoh itu apa? Kita melakukan pengadaan contoh. Ya, jadi kita membeli sampel yang akan digunakan sebagai objek uji profisiensi. Ya. Jadi kita sudah hitung itu jumlahnya berapa, bentuknya, berapa jumlah peserta, bagaimana kemasannya, bagaimana pengkodeannya, dan tidak kalah pentingnya sudah kami lakukan uji homogenitas. Homogenitas itu apa? Homogenitas itu adalah artinya sampel itu benar-benar homogen dan representatif teman-teman. Ya, jadi kemarin kita membeli tepung ikan sejumlah 4 kilo. Kemudian kita ayak ya, kita saring itu yang benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai uji profisiensi atau uji banding itu hanya 3,5 kilo. Yang 500 gram itu kategorinya tidak layak ya karena itu kotoran, ya, ada benda asing. Jadi homogenitas itu adalah suatu metode yang kami gunakan untuk menjamin bahwa dari populasi sampel yang kita beli tadi itu, kalau kita ambil dari titik manapun itu jumlah hasil ujinya selalu sama, itu disebut homogen. Lalu stability itu terkait dengan pengiriman teman-teman. Jadi kita pastikan sampel itu dikirim kemanapun itu hasil ujinya sama, tidak tidak banyak perubahan. Karena memang kita memilih sampel yang tidak mudah mengalami perubahan, yaitu tepung ikan. Ini kriteria untuk pemilihan uji bandingnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau menyelenggarakan uji banding, biar uji bandingnya itu satu harus representatif, itu mewakili populasi. Homogen, jadi memiliki komposisi yang seragam di semua bagian. Jadi diuji di titik manapun sama sih. Stabil itu terkait dengan pengiriman. Jadi dikirim kemanapun tidak akan berubah komposisinya dan tidak akan berubah hasil ujinya. Dan jumlahnya cukup. Jadi pastikan sampel yang kita kirim ke peserta itu jumlahnya cukup untuk melakukan pengujian kadar air, kadar abu, kadar lemak. Bahkan saya jamin itu bisa dilakukan pengujian sampai 3 kali ulangan. Jadi kalau peserta kurang puas dengan
hasil pengujian yang pertama itu bisa ngulang 3 kali karena jumlahnya mencukupi ya. Saya kemarin saya ngirim itu sekitar 120 gram. Saya kira cukup untuk melakukan pengujian proksimat. Pengemasan. Ya. Jadi kemarin sampel yang kami kirim itu sudah kami kemas dalam uh, botol plastik ya. Kenapa kita memilih botol plastik? Karena kita khawatir kalau mengirimnya dalam bentuk botol kaca itu pecah ya. Kita mengirim dalam bentuk botol plastik, tapi sudah kami pastikan ya kemasannya benar-benar terjaga. Jadi tidak ada udara yang masuk ya. Kami kemas dalam kemasan yang sesuai, kami beri kode, kemudian kami beri tanda seperlunya ya, agar sebagai bukti penjaminan ya, agar nanti sampai di lab peserta itu tidak mengalami kerusakan. Ini pengiriman kami sudah kirim ya ke peserta, sudah kami perhitungkan ya. Jadi untuk peserta yang terjauh pun kita sudah pikirkan. Tidak mungkin nanti barangnya datang, sampelnya datang, besok diulangan pengujian nggak mungkin ya. Kita sudah sudah dijadwalkan agar peserta itu juga mempunyai kesempatan untuk mempelajari petunjuk pelaksanaan. Ini 8 peserta ya berpartisipasi sebagai peserta uji bimbing. 4 itu labnya sudah terakreditasi dan 4 belum. Ya. Kemudian dari 8 peserta ini sudah kami berikan sampel dan sampelnya itu sudah kami beri kode. Dan pengkodeannya itu juga menggunakan aturan ya. Kami menggunakan kode angka, angkanya acak, tidak boleh urut, tidak boleh urut dan tidak boleh ada yang sama. Teman-teman bisa lihat angkanya kan acak, nggak ada yang urut, nggak ada yang sama. Kenapa kami menggunakan kode? Karena menurut standar ISO IC 17043, laboratorium peserta uji banding itu harus dirahasiakan, teman-teman. Jadi nggak boleh nama labnya ditulis ya, hanya boleh menggunakan kode. Ini nomor 5, pengujian dilakukan serta oleh semua lab pada tanggal yang ditentukan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Hasil evaluasinya sudah kami lakukan dan kami pastikan bahwa semua hasil evaluasinya itu sesuai dengan statistik. Statistik kita menggunakan statistik ISO 13528. Ini. Jadi untuk memberikan penilaian kepada peserta, kami menggunakan Z-score. Untuk pengujian kimia itu sudah lumrah ya, sudah biasa kita menggunakan Z-score. Z-score itu menghitungnya itu bagaimana dengan mengurangi hasil pengujian peserta, dikurangi nilai acuan, dibagi SDPA, Standard Deviation Proficiency Assessment. Lalu hasil laporan dari peserta itu nanti kami kirimkan ke peserta. Pengirimannya itu tidak kami kirim dalam bentuk kertas ya, tapi dalam bentuk soft file yang kami kirimkan dalam bentuk PDF. Karena ini lebih efisien ya daripada kita menggunakan kertas, mengirimnya menggunakan pos. Ya, kalau menggunakan PDF kan langsung ya, bisa email, bisa lewat WA. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Ya, kemarin dari 8 peserta itu hasilnya seperti ini. Nilai kategori memuaskan itu kalau Z-score-nya di bawah 2, diperingati itu kalau nilainya 2 sampai 3. Kemudian kalau Z-score-nya di atas 3 itu tidak memuaskan.
Dan alhamdulillah kemarin yang berkategori puaskan itu sangat tinggi ya. Jadi dari data ada 30 data pengujian. Kenapa 30? Karena ada 2 peserta yang nggak ikut untuk pengujian lemak ya. Berkode 937 dan 641. Jadi yang memuaskan itu 20 data, itu 66,67, diperingati itu 10%, tidak memuaskan itu 23,33. Ini kategorinya baik, teman-teman. Jadi artinya dari peserta yang ikut itu bisa dikatakan mayoritas kompeten. Ini jadi kategori memuaskan itu yang Z-skornya di bawah 2, jumlahnya 66,67%, ini termasuk kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan hasil uji banding kami kemarin bulan Agustus itu artinya mayoritas peserta itu sudah mempunyai kompetensi yang memadai untuk melakukan kegiatan laboratorium. Personilnya sudah kompeten, alatnya sudah dijamin validitasnya. Kemudian metode pengujiannya juga sudah terjamin ya. Dan pasti masing-masing lab itu sudah melakukan uji profisiensi, uji verifikasi atau uji validasi. Kemudian nomor 8 tidak lanjut. Bagi peserta yang memperoleh hasil diperingati atau tidak memuaskan itu, menurut standar ISO IC 1125 itu harus menginvestigasi. Ya. Jadi bagi lab yang mendapatkan hasil diperingati 10% dan tidak memuaskan 23,33% itu harus melakukan investigasi dan evaluasi teknis. Kenapa harus investigasi? Karena dengan kita melakukan investigasi nanti, kita nanti jadi tahu itu penyebabnya apa, kemudian perbaikan kita itu apa, lalu improve kita agar tahun depan tidak terulang itu bagaimana itu dengan investigasi. Untuk hasil investigasi, biasanya ya pengalaman kami di lab kami itu apabila ikut uji banding atau profisiensi itu hasilnya diberinya atau tidak memuaskan, pertama itu bisa kesalahan dalam pengukuran, bisa kesalahan dalam pengambilan data, bisa kesalahan saat preparasi, bisa kesalahan karena alatnya yang tidak kinerjanya tidak baik ya, alatnya sudah mengalami ketidaksesuaian. Bisa juga karena perbedaan metode pengujian. Misalkan lab saya menggunakan SNI, peserta menggunakan ASTM misalkan. Dan lain-lain ya. Bisa juga karena reagen, bisa juga kalau kondisi lingkungan, atau bisa juga karena kekurang telitian dari personil. Banyak itu. Nah ini tugas dari lab peserta untuk melakukan investigasi. Oke, kemudian untuk statistik dan evaluasi unjuk kerja sudah kami lakukan sesuai dengan standar yang valid ya, teman-teman ya, yaitu ISO 13528. Contoh yang pertama ya, terkait dengan penetapan nilai acuan. Jadi penetapan nilai acuan ini kami sengaja menggunakan nilai acuan yang kami tetapkan sendiri. Perlu diketahui di standar ISO 13528 itu ada 6 ya, cara menetapkan nilai acuan. Salah satu caranya kita penyelenggara itu boleh menetapkan nilai acuan sendiri. Dan itu kami lakukan karena itu dibolehkan di standar. Kenapa kami menggunakan nilai acuan yang kami tetapkan sendiri? Karena kalau kami menggunakan nilai acuan yang menggunakan basisnya konsensus peserta, pesertanya terlalu sedikit, hanya 8. Jadi kurang layak ya, kalau nilai acuannya menggunakan konsensus. Nilai acuan dengan menggunakan konsensus itu minimal itu
ada 15 peserta. Baru kita bisa menggunakan konsensus. Termasuk penetapan HSDP, HSDPA, sorry, penetapan SDPA, Standard Deviation for Proficiency Assessment itu juga kami tetapkan sendiri, tidak menggunakan konsensus yang dibesarkan. Karena pesertanya terlalu sedikit, hanya 8. Takutnya kalau kami tetapkan dengan konsensus itu hasilnya terlalu bias ya, tidak tidak merupakan nilai yang sebenarnya. Itu ya teman-teman ya. Contoh yang lain, cara menghitung homogenitas, cara menghitung stability, itu semua kami menggunakan acuan standar ISO 13528. Nih, jadi ada 2 standar yang kami pakai ya teman-teman. Untuk bagaimana cara mengorganisir uji banding kami menggunakan 17,3. Kemudian secara statistik kami menggunakan 13528 yang versi 2022. Dan ini adalah standar yang genuine ya, yang memang diakui di 17,3. Jadi 17,3 itu merekomendasikan untuk pengujian kimia itu sebaiknya menggunakan ISO 13528 statistiknya. Tapi untuk lab-lab lain yang lain boleh menggunakan standar yang lain. Ya, karena di standar 17,3 juga tidak mewajibkan, hanya merekomendasikan. Ini kami menggunakan ISO 13428. Untuk ISO 13528 itu kami pakai untuk apa? Banyak ya teman-teman. Menetapkan nilai acuan, menetapkan SDPA, Standard Deviation, Proficiency Assessment, menghitung Z-score, menghitung homogenitas, menghitung stability, semuanya kami menggunakan protokol ISO 13428. Saran bagi laboratorium yang akan menyelenggarakan uji profisiensi bahwa yang namanya kompetensi menyelenggarakan uji profisiensi atau banding itu penting. Karena kita nggak tahu ya kapan kita membutuhkan skill ini, kompetensi ini. Jadi jangan sampai lab Bapak Ibu semua itu tahun depan nggak ada yang menyelenggarakan uji profisiensi, baru bingung. Wah, kita nggak ada menyelenggarakan uji profisiensi, maka kita harus membuat uji banding. Tapi nggak ada yang punya skill, nggak ada yang punya kompetensi untuk menyelenggarakan uji banding. Maka mulai dari sekarang, lab-lab dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua, itu saran saya, mulai segera meningkatkan skill dan pemahaman dari personil analis laboratorium itu untuk bisa menyelenggarakan uji banding atau uji profisiensi atau laboratorium. Makanya perlu ada training atau pelatihan. Di mana pelatihan dan training itu untuk menyiapkan personil-personil yang ada di lab itu untuk siap untuk mengorganisir, untuk merencanakan, untuk melaksanakan, untuk pembuatan laporan uji profisiensi atau banding. Dan ini kira-kira ya. Jadi nanti kalau silakan nanti teman-teman mau menyelenggarakan training uji banding dan profisiensi, ini materinya. Yang pertama itu persyaratan pemastian validitas hasil ujian. Kemudian apa itu standar ISO 1743, persiapan penyelenggaraan uji profisiensi, cara penyiapan objek uji profisiensi, bagaimana cara melakukan uji homogenitas dan uji stability, lalu bagaimana melakukan pengemasan, pelabelan, dan distribusi, ya. Cara mengevaluasi kinerja peserta, dan pelaporan hasil. Bahkan juga akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan investigasi. Checklistnya bagaimana apabila hasil ujinya itu tidak memuaskan atau diperingati. Dalam training uji profisiensi atau banding ini,
saya ya menggunakan acuan ada 4 ya. ISO IC 1725 persyaratan kompetensi level ujian, ISO 1743 itu persyaratan kompetensi penyelenggara uji profisiensi, 3 ISO 13528 2022 itu statistik uji profisiensi atau banding. Lalu aturankan U08 kebijakan uji profisiensi. Jadi bisa dipastikan saat training nanti itu menggunakan literatur yang benar-benar terbaru ya. Tidak menggunakan literatur yang lama. Dan literatur ini adalah literatur yang menjadi rujukan dari standar ISO 17443. Kelebihan lain apabila dari laboratorium itu menyelenggarakan uji menyelenggarakan training uji profisiensi atau banding tidak cuma dalam bentuk materi, nanti juga akan saya sampaikan template Excel. Karena dengan template Excel ini teman-teman semua nanti mudah. Mau menghitung homogenitas ada template Excel-nya. Mau menghitung stabilitas ada template Excel-nya. Mau menghitung kinerja peserta, mau menghitung Z-score ya, ada template Excel-nya. Tinggal pilih itu. Uji kinerja peserta dengan menggunakan konsensus, ada template-nya. Dengan menggunakan nilai acuan yang kita tetapkan sendiri, ada template-nya. Bahkan yang sekarang menjadi momok ya di lab-lab pengujian itu terkait dengan perhitungan nilai Z-score dengan menggunakan iterasi atau algoritma A. Itu sudah kami buatkan dalam bentuk Excel seperti itu. Nanti teman-teman itu lebih mudah itu menetapkan nilai acuan, menetapkan standar deviasi dengan menggunakan template algoritma A itu lebih mudah. Oke, demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya terkait dengan bagaimana cara mengorganisir menyelenggarakan uji banding. Untuk kebutuhan training terkait dengan pelatihan ini nanti silakan bisa menghubungi saya secara langsung. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.